Halo sobat Fisika Mania. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan energi dan usaha pada fisika. Tentunya bersama saya Ayeka. Oke. Peta konsepnya kurang lebih seperti ini. Nah, di video kali ini maka yang pertama itu pembahasan kita itu energi, usaha, dan hukum kekayaan energi, di mana nantinya dibagi menjadi energi, usaha, dan hukum kekayaan energi. Nah, energi ini di sini akan kita bagi menjadi tiga: energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kemudian usaha, kita akan membahas tentang konsep usaha, di mana usaha dengan energi ini akan saling berhubungan. Nah, saling berhubungan. Kemudian dari saling berhubungan ini maka terbentuklah hukum kekayaan energi, di mana hukum kekayaan energi itu nantinya akan kita membahas tentang rumusan hukum kekayaan energi mekanik pada gerak lurus, pada gerak parabola, pada gerak melingkar, dan pada gerak getaran. Nah, itu kurang lebih pada video ini akan dibahas seperti itu. Kemudian, nah langsung saja ke materi yang pertama, yaitu energi. Nah, di mana energi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Nah, energi itu terbagi menjadi tiga nantinya. Yang pertama yaitu energi kinetik, di mana merupakan energi yang dimiliki benda bergerak. Nah, yang ditandai dengan adanya kecepatan. Maka energi kinetik ini intinya adalah bergerak. Nah, energi pada benda yang bergerak. Nah, kemudian persamaannya seperti ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu energi kinetik, satuannya joule. M itu massa, satuannya kilogram. Dan V ada kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi benda karena kedudukannya. Nah, jadi kedudukannya artinya diam. Nah, kalau kinetik bergerak, kalau potensial ini diam. Nah, pada permukaan bumi, energi potensial persamaan sama dengan M kali G kali H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, di tempat jauh dari permukaan bumi atau planet, energi potensialnya itu menjadi EP sama dengan negatif konstanta gravitasi massa planetnya, massa bendanya per jari-jari. Nah, kemudian rumusan energi potensial untuk pegas, khusus untuk pegas, persamaannya EP sama dengan setengah K kali Y pangkat 2. K itu konstanta pegas, Y itu perubahan bentuk panjang gas. Nah, kemudian, nah ini keterangannya energi potensial dalam bentuk joule. Ini untuk kentangan di bumi, mgh. Massa benda satuannya kilogram. G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. H ketinggian dalam meter. Nah, sedangkan untuk di planet, energi potensial tetap EP. G itu konstanta gravitasi, itu 6,67 kali 10 pangkat negatif 23. M itu massa bumi atau planet. Nah, kemudian M itu massa benda dalam bentuk kilogram. R itu jarak benda dari pusat bumi, planet. Nah, kemudian untuk energi potensial pegas, itu K itu konstanta pegas, tadi sudah saya sebutkan, satunya Newton per meter. Y itu simpangan dalam meter. Nah, simpangan atau jarak perubahan pegasnya. Nah, kemudian dari energi kinetik, energi potensial ada dinamakan dengan energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial disebut dengan energi mekanik. Nah, ini persamaannya. Energi mekanik sama dengan EK ditambah EP. Nah, begitu, energi kinetik ditambah energi potensial. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, berapa energi kinetik bola tenis dengan massanya 200 gram? Massa kok nggak ada ya? Massanya, warnanya kok nggak ada?
Oke. Masanya itu 200 gram. Nah, itu wajib kita ubah ke kilogram, menjadi naik 3 tangga berarti menjadi 0,2 kilogram. Yang jatuh dari ketinggian, maka ketinggiannya 4,05 meter pada saat menyentuh tanah. Nah, berapa energi kinetiknya? Energi kinetiknya berarti EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, sebelumnya masa kan sudah ada, maka kita cari dulu percepatannya. Nah, untuk mencari percepatan, ini kan bola tenis yang jatuh dari ketinggian. Nah, ketinggiannya ini, berarti kan ini gerak jatuh bebas. Jatuh bebas. Nah, di materi gerak itu ada namanya gerak jatuh bebas. Nah, GLBB, bagian dari GLBB. Nah, lihat di video saya sebelumnya ada itu, cari saja di channel AYK, ada pembahasan tentang materi gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada jatuh bebas berarti itu V0-nya sama dengan 0. Maka untuk mencari VT-nya, VT-nya nanti akan kita gunakan di sini VT-nya itu sama dengan, karena cuma ada H, maka kita gunakan ini kan H. Nah, maka kita gunakan persamaan VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, VT kuadrat V0-nya 0 kuadrat ditambah 2 gravitasi itu anggap 10, hanya itu 4,05. Nah, VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 10 20 dikali 4,05 itu dapat 81. Nah, VT kuadrat 0 tambah 81 berarti 81. VT sama dengan akar 81, maka hasilnya 9 meter per sekon. Maka di sini langsung saja 1/2, masanya 0,2, V-nya 9 kuadrat. Nah, ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 0,1. 1 dikali 0,1, 0,1, 9 kuadrat itu 81. Maka hasilnya 8,1 Joule. Nah, begitu. Oke. Kita lanjut. Nah, soal yang kedua, 200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter. Berarti ini 200 liter air, berarti volumenya 200 liter. Sedangkan ketinggiannya hanya 4 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki? Nah, EP-nya. EP itu kan sama dengan massa dikali gravitasi kali H. Gravitasi anggap 10. Ini. Nah, masanya yang kita tidak ada. Nah, air, nah dari ini kita masukkan ke sini. Nah, massa jenis air itu kan sama juga dengan 1000. Nah, sedangkan persamaan H itu kan sama dengan massa per volume. Nah, ini kesatuannya kilogram per liter. Maka di sini, maka untuk mencari massa kita gunakan persamaan ini, H-nya 1000. Ini untukkan air ya. Nah, air. Kemudian massa yang kita cari volumenya 200. Nah, maka 1000, kalau dalam bentuk kilogram itu dia 1. Nah, ini 1. Nah, ini 1. Kalau gram baru 1000. Oke, berarti ini 1. Maka massa sama dengan 200 kali 1, 200 kg. Maka tinggal masukkan massanya 200, gravitasi 10 hanya 4. Maka 200 kali 10, 200 kali 4 jadi 8000 Joule. Oke, lanjut. Nah, contoh soal yang berikutnya,
pegas yang ditarik 5 cm. 5 cm. Berarti delta X-nya atau persamaan sama juga dengan Y sama, ini sama, intinya ditarik, perubahan bentuk pegasnya 5 cm, ubah ke meter menjadi 5 dikali 10 min 2 meter. Nah, memiliki energi potensial EP-nya 2,4 Joule. Berapa energi potensial pegas identik yang jika ditarik 10? Nah, berarti ini anggap Y1, ini EP1, Y2 10 cm menjadi 5 dikali 10 min 2 meter. P2 nya berapa? Nah, kita tahu bahwa P itu kan 1/2 KY pangkat 2. Nah, konstantanya sama. Nah, ini sama, konstanta sama, setengah juga sama. Maka EP, ini kan EP dengan Y, EP itu sebanding dengan Y. Maka persamaannya bisa kita menjadi EP sama dengan Y pangkat 2, EP1 Y1, EP2 Y2 kuadrat. Nah, ini karena kan setengah K ini kan sama, setengah-setengah kan boleh kita coret. Berarti EP dengan Y sebanding. Tinggal masukkan EP1 2,4, EP2 yang dicari Y1 kuadrat berarti 5 dikali 10 min 2 pangkat 2 per Y2 itu 10 maaf, ini 10 dikali 10 min 2 pangkat 2. Maka 2,4 per P2, 5 pangkat 2 25 dikali 10 min 2 kuadrat berarti min 4 per 10 kuadrat berarti 100 dikali 10 min 2 kuadrat berarti 10 min 4. Ini coret sama, bagi 25 dapat 1, bagi 25 dapat 4. Berarti kali silang. P2 kali 1 P2, 4 kali 2,4 itu 16, 1, 4, 8, 9 9,6 Joule. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal berikutnya. Perhatikan gerak bola basket. Nah, masa bola basketnya itu 600 gram. Ubah ke kilogram menjadi 0,6 kilogram. Saat pertama dilempar kecepatan bola. Nah, saat di sini, ini yang pertama ini, berarti V1-nya 8 meter per sekon. Saat mencapai titik tertinggi di sini 2. Berarti V2-nya 4 meter per sekon. Saat mencapai ring ini di sini 3, 7 meter per sekon. Berapa energi mekanik pada 3 posisi tersebut? Nah, energi mekanik, kita tahu bahwa energi mekanik itu kan jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, dan ini nilainya tetap. Jadi energi mekaniknya tetap. Nah, yang ditanyakan energi mekanik 3 posisi tersebut, berarti 1, 2, dan 3 ini pasti sama. M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Ini sama. Maka kita cukup cari salah satu. Nah, di sini mungkin kita gunakan yang ini saja ya. Nah, di sini saja. Nah, yang satu saja. Maka dapat M1, dapat M2, dapat M3. Nah, kita cari dulu. Berarti K1-nya dulu. K kan setengah massa dikali V1 kuadrat. 1/2 massanya 0,6. V1 itu 8 pangkat 2. Berarti bagi 2 dapat 1, bagi 2 0,3. 0,3 dikali 8 pangkat 2 itu 64. Nah, 64 itu 3, 12, 1, 18, 19,2. Nah, 19,2 Joule. Nah, kita cari dulu P-nya, energi potensialnya, massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya 0,6, gravitasi 10, ketinggiannya ini 2 meter kali 2. Berarti 0,6 kali 10, 6 kali 2, 12 Joule. Maka energi mekanik 1 K1 ditambah P1
EK1 19,2, EP1 12. Maka hasilnya ini 31,2 Joule. Maka 31,2 Joule. Maka nilainya sama. EM1, EM2 dan EM3 sama-sama Joule. 31,2. Oke, lanjut. Nah, kemudian submateri yang kedua yaitu usaha. Nah, usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Nah, usaha positif bila gaya searah perpindahan, dan usaha negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahannya. Nah, usaha 0 bila gaya tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. Jadi tidak berpindah itu usahanya sama dengan 0. Nah, persamaan seperti ini. W usaha, work, W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. F2 Newton satuannya, S2 meter satuannya. Nah, usaha adalah perubahan energi. Nah, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi selain persamaan ini, usaha itu sama juga dengan energi. Nah, usaha positif bila energi pertama, usaha negatif bila energi berkurang, usaha 0 bila energi tetap. Nah, ini. Jadi usaha sama juga dengan delta EK, perubahan energi kinetik. Usaha juga sama juga dengan delta EP, perubahan energi potensial, sama juga dengan delta EM, perubahan energi mekanik. Nah, oke, contoh soalnya. Nah, mobil dengan massa 1 ton, berarti massa 1 ton ubah ke kilogram berarti 1000 kg. Yang mogok ditarik dengan gaya konstan, berarti 250 Newton. Arah menatar selama 2 detik, 2 sekon. Berapa usaha yang dilakukan gaya tersebut? Usaha F kali S. Nah, gayanya sudah ada, tinggal S-nya. S-nya di sini berarti kan ini kan awalnya mogok. Berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada detik, ada T. Pada rumus GLBB, untuk itu mencari S, maka kita gunakan persamaan S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Nah, S, V0-nya 0, T-nya itu 2, ditambah 1/2 A-nya. Nah, A-nya kita cari dulu. Gimana carinya? Dari persamaan F sama dengan massa kali percepatan. F-nya ini kan di 250, massanya 1000 kali A, sehingga A sama dengan 250/1000. Coret. Nah, jadi hasilnya 0,25 dengan A. Maka ini 0,25 dikali T-nya itu 2 pangkat 2. Nah, 0 kali 2 0 ditambah 1/2 dikali 0,25 dikali 2 kali 2 4, bagi 2 1, bagi 2 dapat 2, sehingga 0 ditambah 0,25 kali 2 dapat 0,5. Jadi S nya 0,5 meter. Maka tinggal langsung masukkan 2, substitusikan 250 dikali S, S nya 0,5. Maka hasilnya itu 125 Joule. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal berikutnya. Balok massanya 25 kg, di lantai ditarik dengan gaya 10 Newton ke atas dengan sudut, nah, alfanya 60 derajat. Berarti ini F-nya itu menjadi, ini kan begini baloknya. Nah, ini F. Ini 60 derajat. Maka supaya kita lurus menjadi gini, berarti gini kan menjadi F, karena di samping sudut maka cos alfa. Maka F cos alfa. F-nya 10. Nah, kemudian cos 60 derajat. 10 cos 60 1/2 sama dengan 5. Nah, maka gaya tariknya 5. Berarti ini kan efeknya, tanggap efek. Nah, kemudian pada saat itu balok bergeser.
berarti S-nya perpindahannya 2 meter. Dengan gesekan berarti gaya geseknya 2 Newton. Berapa usaha total balok? W. W sama dengan, nantinya kita kan W sama dengan gaya kali perpindahan, ini sigma, karena ada 2 gaya. Maka kita cari dulu sigma F-nya ke kanan positif, kan ini kan ada gaya gesek. Nah, berarti sigma F-nya berarti kan Fx, ini kan sama juga dengan Fx. Fx dikurang Fg. Fx-nya 5, ini dikurang Fg-nya 2. Berarti 5 kurang 2, 3 Newton. Berarti masukkan, substitusikan 3 dikali perpindahannya 2, berarti 6 Joule. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, contoh soal yang berikutnya. Truk dengan masa 4 ton. Truk dengan masa 4 ton, berarti masanya 4 ton menjadi 4000 kg yang melaju dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, ubah. Berarti ini kan 54 km per 1 jam. Ubah ke meter per sekon. Ubah ke meter, jadi 54 tuh 23 meter. Sekon berarti 3600 sekon. Coret. Nah, bagi 2 dapat 18, bagi 2 dapat 27. Nah, 170. Kemudian bagi 9 dapat 2, bagi 9 dapat 30. 30 bagi 2 itu dapat 15. Nah, 15 meter per sekon. Kemudian berhenti setelah 50 meter, berarti S-nya 50 meter. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan gaya rem? Nah, usahanya berarti ini usaha sama juga dengan EK karena bergerak. EK setengah mv kuadrat. Nah, karena ini ada 2, awalnya kan direm, ini kan awalnya direm. Nah, direm kemudian berhenti, maka ini adalah V1 nya, ini adalah V2 nya, maka ini delta V, maka ini berubah menjadi K sama dengan 1/2 M V2 dikurang V1. Nah, V2 nya sama dengan 0. Tinggal masukkan, substitusikan. Masanya 4000, V2 nya 0 dikurang V1 nya 15. Nah, sehingga bagi 2 dapat 1, bagi 2 4000, bagi 2 dapat 2000. 2000 dikali 0 negatif 15, maka hasilnya negatif 30.000. Nah, Joule. Negatif nih artinya bahwa dia kekurangan energi. Ya, tadi kan di materi sudah dibilang. Nah, berarti ini sama dengan W, sama dengan energi kinetik. Nah, ini berapa besar gayanya? Nah, kita langsung saja masukkan ke persamaan W sama dengan F dikali S. W nya 30.000, F nya yang kita cari, S nya ini 50. Sehingga F sama dengan 30.000 bagi 50. Saya coret, berarti 3000 dibagi 5 dapat 600 Newton. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, hukum kekalahan energi mekanik, di mana hukum kekalahan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi mekanik selalu tetap, berlaku pada berbagai gerak dengan syarat tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya gravitasi. Nah, ini sehingga
delta EK sama dengan negatif delta EP. Nah, EK2 dikurang EK1, EP2 kurang EP1. Sehingga EK2 ditambah EP2 sama juga dengan EK1 tambah EP1. Energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Itu bunyi hukum kekerasan energi mekanik. Nah, sama nih. Nah, tadi di contoh soal sebelumnya kan ada yang sama nih, yang basket. Nah, ini sama, berlaku dengan hukum kekerasan energi mekanik. Nah, hukum kekerasan energi mekanik berlaku pada gerak vertikal, gerak parabola, gerak melingkar, dan gerak retakan. Nah, hukum kekerasan energi mekanik dapat digunakan dalam memecahkan persoalan sehari-hari dengan cara mengubah energi dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Intinya sama, kekerasan energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, energi mekaniknya sama, tetapi energi mekanik itu kan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekaniknya sama, cuman energi kinetik dengan energi potensial itu yang bermain, yang berbeda. Nah, itu namanya energi, hukum kekerasan energi mekanik. Nah, ini contoh soalnya. Kecepatan mendatar bola di bawah 6 meter per sekon. Nah, berarti V-nya 6 meter per sekon. Berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian? Berarti ini V1. Nah, berarti di sini masanya tetap ini. Ini ketinggian, berarti ini H1, ini H2. Berarti langsung saja persamaan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti EK1 ditambah EP1, EK2 ditambah EP2. EK1 1/2 MV1 kuadrat, EP1 MGH1, EK2 1/2 MV2 kuadrat, EP2 MGH2. 1/2 masanya 1, V1-nya ini 6 pangkat 2 ditambah masanya 1, gravitasi 10, H1 itu 2. Sama dengan 1/2. Nah, energi kinetik. Berarti ini cukup kita ganti energi kinetiknya. Nah, berarti ini kita ubah ya, kita ubah saja ya. Karena kan ditanya energi kinetik 2. Berarti ini kita bisa tulis menjadi energi kinetik 2 karena kan dicari energi kinetik 2. Berarti energi kinetik 2 ditambah masanya 1, gravitasi 10, H2 ini 1. Maka 1/2 kali 1 itu 0,5, 6 kuadrat itu 36, ditambah 1 kali 10, 10 kali 2 20, K2 ditambah 1 kali 10 kali 1 itu 10. 0,5 kali 36 itu dapat 18 ditambah 20, K2 ditambah 10. 18 tambah 20 itu dapat 38 sama dengan K2 ditambah 10. K2 berarti 38 pindah jadi negatif 10. Sehingga hasilnya 38 kurang 10 itu menjadi 28 Joule. Maka hasilnya 28 Joule. Nah, begitu. Nah, sekian pembahasan materi terkait dengan energi dan usaha. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Nah, nantinya akan saya buat tentang video pembahasan soal-soal terkait usaha dan energi. Kemudian setelah itu nanti akan saya bahas juga beberapa materi-materi yang lainnya. Sekian dari saya, salam fisika mania.